Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak dan Ibu sekalian yang hadir, perwakilan dari 21 program studi Fakultas Teknologi Industri, dan teman-teman mahasiswa yang sangat luar biasa ini ya, calon generasi pemuda bangsa yang akan memberikan karya-karya kreatif dan inovatifnya melalui kegiatan yang akan kita sosialisasikan di hari ini ya. Dan sudah lengkap ya, ada 21 program studi yang diwakilkan masing-masing oleh 5 mahasiswanya. Saya ucapkan terima kasih atas semangatnya gitu, dan partisipasinya di acara kegiatan ini, dan semoga semangat ini tetap kita pegang gitu ya sampai nanti proposalnya bisa tersubmit gitu ya, dan semua program studi mensubmit proposal PKKM-nya ini. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Madi ya teman-teman, dan diamanahkan oleh Pak Dekan, Pak Hadi Teguh Yudhistira untuk melaksanakan program ini gitu ya teman-teman ya. Dan ada amanah-amanah yang sudah disampaikan oleh Pak Hadi, dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama gitu ya teman-teman ya, supaya kita bisa meningkatkan kreativitas dan menumbuhkan jiwa entrepreneur gitu ya, baik saya atau Bapak dan Ibu sekalian selaku dosen maupun mahasiswa. Dan hari ini saya akan menjelaskan salah satu program unggulan FTI gitu ya, dan semoga menjadi prioritas tahunan gitu ya untuk diadakan, yaitu program kreativitas kewirausahaan mahasiswa atau PKKM ya, yang nanti akan saya jelaskan detailnya di sini. Mohon maaf, ini sepertinya backgroundnya salah ya singkatannya, bukan PPKM ya, tapi PKKM. Itu ya teman-teman ya. Oke. Oke, kemudian kenapa sih program ini tumbuh gitu ya, muncul dan perlu dilakukan gitu ya di Fakultas Teknologi Industri gitu ya. Nah, jadi memang ini ya kita melihat gitu ya, melihat banyaknya mahasiswa di FTI yang memberikan karya-karya kreativitasnya ya, terutama di program-program Belmawa seperti PKM, P2MW, PPK Ormawa, dan berbagai macam perlombaan gitu ya. Nah, itu membuat kami gitu ya di FTI ingin mewadahi dan memfasilitasi itu gitu ya, supaya bisa menjadi bekal nanti dilanjutkan atau dikembangkan menuju kompetisi di tingkat nasional gitu ya. Nah, kita fokuskan di kewirausahaan. Maka dari itu namanya program kreativitas kewirausahaan mahasiswa atau PKKM, yang mana ini didirikan pada tahun 2024 ya teman-teman ya. Jadi tahun ini seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dekan, itu sudah tahun kedua ya program PKKM FTI ini teman-teman ya. Dan di tahun lalu itu ada 24 partisipan gitu ya. Artinya ada 24 proposal yang terkumpul dan kita ambil 15 tim gitu ya. Dan dari 15 tim ini alhamdulillah tahun lalu perdana gitu ya, dan menghasilkan produk yang menarik dan kreatif gitu ya, dan sudah terdaftar di NIB, sudah mempunyai NIB gitu ya masing-masing tim, itu nomor induk berusaha, dan ada hak cipta HKI berupa poster ataupun video dari produknya gitu ya teman-teman ya. Nah, karena hal itu gitu ya, dan ketercapaian yang cukup menarik di perdana gitu ya, kita berkomitmen gitu ya untuk melanjutkan di tahun kedua ini, insya Allah gitu ya, di tahun kedua, di tahun 2025 ini PKKM kita launching khususnya di hari ini, dan sekaligus kita buka gitu ya di hari ini teman-teman ya untuk pendaftarannya. Oke, lalu tujuannya apa sih gitu ya? Tujuan untuk mengadakan kegiatan PKKM FTI ini. Kalau di panduan itu sebetulnya ada dua ya tujuannya teman-teman ya. Nah, di sini kita ringkas gitu ya. Kita strukturkan menjadi tiga supaya lebih mudah diingat gitu ya. Yang pertama itu peluang, kedua dukungan, dan ketiga bimbingan. Maksudnya peluang ini kami memberikan peluang gitu ya, memberikan peluang kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada di lingkungan FTI untuk apa ya, untuk merealisasikan ide kreatifnya, ide usahanya, ide inovatifnya ya. Mungkin selama ini menjadi bahan obrolan di kafe gitu ya, bahan obrolan di tongkrongan, punya ide bla bla bla, namun sulit untuk
direalisasikan, mungkin keterbatasan dana salah satunya, kemudian keterbatasan fasilitas, keterbatasan dukungan dan lain sebagainya, mungkin keterbatasan mentor gitu ya. Nah, sehingga dengan adanya PKKM ini menjadi peluang untuk teman-teman mahasiswa di FTI gitu ya bisa merealisasikan ide kreatifnya. Kemudian yang kedua, sebagai dukungan ya artinya kami memberikan dukungan tersebut gitu ya, dukungan supaya ide yang teman-teman tuangkan atau ide yang teman-teman ciptakan itu bisa terrealisasikan gitu ya dengan baik. Kemudian yang tidak kalah penting adalah mendapatkan bimbingan atau mentor. Nah, mentornya ini dari dosen pendampingnya masing-masing gitu ya teman-teman ya. Dan kami juga nanti akan ada pendampingan secara progres maupun nanti di akhir ya di bagian monitoring dan evaluasi oleh reviewer internal gitu ya teman-teman ya, dan semoga di tahun depan gitu ya yang lolos mendapatkan pendanaan itu semoga bisa mendapatkan pendampingan juga dari trainer ya yang menguasai di bidang entrepreneur atau technopreneur. Nah, ini adalah tiga tujuan utama yang perlu teman-teman tanamkan dalam program PKKM ini. Nah, oke. Kemudian kriteria pengusulannya bagaimana sih gitu ya. Nah, itu di panduan ada 9 sebetulnya ya. Nah, ini saya ringkas ada beberapa poin. Yang pertama, itu pastinya mahasiswa aktif FTI ya. Kalau di luar FTI nggak bisa, teman-teman ya. Jadi harus mahasiswa yang berada di program studi Teknik Sistem Energi, yaitu dari 21 prodi di FTI ya. Kok Teknik Sistem Energi, sorry, di FTI. Nah, kemudian semesternya itu semester 1 sampai semester 8. Kalau tahun lalu itu semester 3 sampai semester 7 ya. Nah, ini tidak ada batasan, teman-teman ya. Jadi, mahasiswa baru kalau punya ide juga diperbolehkan ikut gitu ya. Jadi tidak ada batasan sama sekali untuk semesternya karena kami ingin menuangkan ide maupun gagasan yang dituangkan oleh mahasiswa-mahasiswa yang ada di FTI. Nah, kemudian ada syarat wajib yaitu salah satu anggota itu wajib berada di semester 7 atau 8 yang sudah seminar proposal tugas akhir. Kenapa gitu ya? Karena ini ya salah satu strategi kami juga di FTI supaya nanti yang mahasiswa semester 7 atau semester 8 ini lulus kan menjadi alumni gitu ya. Nah, artinya alumni ini sudah memiliki usaha gitu ya. Nah, itu akan meningkatkan indikator kinerja yang ada di FTI sebetulnya teman-teman ya. Nah, kemudian jumlah setiap tim itu ada 6 maksimal teman-teman ya, minimal 3 itu. Jadi ketuanya satu itu ya, kemudian limanya adalah anggota. Yang mana salah satu anggota yang wajib semester 7 atau semester 8 yang sudah seminar proposal tugas akhir. Ya, bisa dikatakan anggota bayangan, tetapi setidaknya walaupun sibuk di tugas akhir gitu ya, teman-teman itu bisa ngebantu sedikit-sedikit gitu ya, teman-teman ya. Nah, itu sebagai syarat wajibnya. Nah, tahun lalu itu maksimalnya ada 5. Nah, karena ada tambahan syarat wajib, jadi ada 6 anggota termasuk ketua ya, teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, pastinya harus didampingi oleh dosen pendamping ya, harus ada dosen. Karena memang di lembar pengesahan juga harus ditandatangani oleh dosen pendamping. Yang keempat, dosen maupun mahasiswa, baik ketua maupun anggota, itu harus berada pada program studi yang sama. Ya, misalnya kalau teknik material ya semuanya harus prodi material, baik mahasiswa maupun dosennya. Nah, untuk angkatannya boleh beda angkatan, boleh sama angkatan gitu ya, nggak jadi masalah. Kemudian yang kelima, ketua maupun anggota itu tidak boleh mengusulkan pendanaan PKKM apabila sudah mendapatkan pendanaan PKM, P2MW maupun PPK Ormawa. Gitu ya. Jadi yang sudah mendapatkan pendanaan PKM, P2MW atau PPK Ormawa dari Belmawa, mohon maaf gitu ya, tidak boleh mengikuti kegiatan PKKM. Kenapa? Karena kami memberikan kesempatan kepada yang belum mendapatkan pendanaan dan untuk merealisasikan idenya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, supaya teman-teman bisa fokus gitu ya, bisa fokus dan bisa menghasilkan produk yang maksimal gitu ya teman-teman ya. Jadi ini harus di luar dari mahasiswa yang sudah mendapatkan P2MW, PKM maupun PPK Ormawa.
Kemudian yang keenam, idenya harus baru, kreatif, dan inovatif. Artinya belum pernah mendapatkan pendanaan dari sumber lain atau belum pernah memenangkan kompetisi. Kalau misalnya Pak, kemarin saya udah mengajukan PKM di internal gitu, ya, tapi nggak lolos nasional, nggak apa-apa diajukan, gitu ya. Jadi yang udah pernah diajukan tapi tidak mendapatkan pendanaan itu boleh diajukan di sini ya. Kata kuncinya adalah belum pernah menang dan belum pernah mendapatkan pendanaan. Kuncinya itu. Kalau udah pernah mengusulkan, nggak apa-apa, diusulkan dan tapi jangan jangan langsung disubmit gitu ya. Teman-teman harus evaluasi. Kenapa kemarin nggak lulus gitu. Dievaluasi, dikembangkan dan disesuaikan dengan format dan kriteria di panduan PKKM FTI 2025. Kemudian syarat terakhir itu diusahakan produknya sesuai dengan program studinya. Diusahakan gitu ya teman-teman ya. Kenapa? Supaya ya teman-teman bisa setidaknya dapat mengembangkan keilmuan yang sudah teman-teman dapat di program studinya masing-masing. Nah, kemudian ada 4 topik ya, ada 4 topik di PKKM ini. Tahun lalu ada 7 topik gitu ya. Di tahun ini kami ringkas menjadi 4 topik gitu ya. Sebetulnya masih mencakup ke 7 topik yang kemarin, yang tahun lalu. Apa saja topiknya? Topik yang pertama adalah teknologi industri. Ya, jadi teknologi industri ini tidak terbatas ya teman-teman ya. Jadi ini mencakup semua program studi di FTI dari 21 prodi gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak masuk di topik edukasi, handmade limbah atau aplikasi digital itu masuknya di teknologi industri teman-teman ya. Dan diusahakan atau diutamakan produknya dalam bentuk alat atau teknologi ya. Teknologi ini sebetulnya penjelasannya umum ya, berupa proses teknologi ya, teman-teman ya. Kemudian edukasi, topik yang kedua. Nah, ini berupa topik yang kaitannya dengan produk untuk mengedukasi ya. Misalnya untuk mengedukasi difabel gitu ya, anak-anak kuliah, anak-anak sekolah, bayi, balita dan sebagainya. Intinya membuat produk yang tujuannya si produk ini untuk mengedukasi. Misalnya ingin membuat games apa gitu ya, games yang mengedukasi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah handmade ya. Nah, handmade-nya ini syaratnya harus bahan bakunya harus dari limbah gitu ya teman-teman ya. Boleh limbah rumah tangga, limbah industri gitu ya, limbah pasar gitu ya. Intinya dari limbah handmade-nya. Misalnya buat tas dari limbah serabut kelapa, dari limbah kardus yang diambil dari supermarket dan sebagainya itu nggak apa-apa, boleh ya, asalkan handmade dari limbah. Kemudian aplikasi digital. Nah, aplikasi digital, nah kalau yang tiga tadi itu berupa produk semuanya teman-teman ya, yang teknologi industri, edukasi, dan handmade itu produk. Kalau aplikasi digital itu berupa jasa teman-teman. Tetapi ada produknya juga, yaitu produknya adalah si aplikasi digitalnya ini harus ada gitu ya. Jasanya apa? Contohnya jasa bank sampah gitu ya, misalnya aplikasi untuk jasa bersih-bersih atau aplikasi yang lainnya gitu ya. Intinya berbasis aplikasi digital gitu atau aplikasi antar jemput dan sebagainya dan usahakan dibuat dari keempat topik ini gitu ya. Ada sisi kreatifnya, kreativitasnya atau inovasinya. Itu ya teman-teman ya. Kemudian luarannya itu ada berapa ini? Ada enam luaran wajib yang perlu teman-teman selesaikan bagi tim yang akan mendapatkan pendanaan. Yang pertama pastinya ada laporan akhir ya teman-teman. Ini wajib, wajib ada. Kemudian yang kedua laporan kemajuan. Yang ketiga adalah produk dan aktivitas usaha. Ya produk ini artinya produk yang teman-teman ajukan harus selesai. Kalau aktivitas usaha itu ada proses jual belinya. Setidaknya minimal satu produk terjual, gitu ya teman-teman ya. Karena ini produknya bukan prototipe, tapi produk usaha yang harus diperjualbelikan. Artinya ada aktivitas usaha untuk memperjualbelikan itu, misalnya di Shopee gitu ya, di Tokopedia secara online atau bisa di toko-toko offline gitu ya, dititipkan kemana gitu ya, atau ke Galeri Itera atau ke DWP atau bisa dititipkan ke minimarket, supermarket. Nah, itu juga diperbolehkan ya teman-teman. Nah, itu aktivitas usahanya. Kemudian yang keempat, akun media sosial.
akun media sosial ini sebagai bahan promosi teman-teman gitu ya. Boleh pilih salah satu, mau di TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube gitu ya, dibebaskan gitu ya. Kemudian media publikasi. Nah, media publikasi ini sebagai bahan untuk pameran nanti. Yang disiapkan adalah brosur, kemudian X banner gitu ya, dan ada video dan boleh tambahan-tambahan yang lainnya. Yang terakhir adalah dokumen NIB, nomor induk berusaha ya, dan sertifikat hak cipta dari produk desain teman-teman ya, bisa dituangkan dalam bentuk video maupun dituangkan dalam bentuk poster gitu ya teman-teman ya. Nah, ini adalah 6 luaran wajib yang perlu teman-teman cantumkan di proposal dan perlu teman-teman yang wajib ya, wajib teman-teman selesaikan kalau mendapatkan pendanaan. Oke, kemudian format penulisannya seperti apa gitu ya untuk penulisan proposalnya. Sebetulnya di panduan sudah dijelaskan detail ya teman-teman. Nah, yang pertama itu Times New Roman ya. Tulisannya harus Times New Roman, ukuran fontnya 12 ya. Jadi fontnya Times New Roman ukuran 12. Kemudian ukuran kertasnya adalah A4, A4 satu kolom ya teman-teman ya, bukan 2 kolom atau 3 kolom. Kemudian marginnya 4 3 3 3. Nah, 4 ini maksudnya kiri ya, yang 3 3 3 itu atas, kanan, bawah. Kemudian spasinya 1,15. Nah, untuk penulisannya rata kanan dan kiri gitu ya. Jadi bukan rata tengah, bukan rata kiri maupun rata kanan ya, supaya rapih teman-teman ya. Kemudian maksimalnya 10 halaman yang dihitung dari halaman pendahuluan sampai daftar pustaka gitu ya. Sedangkan halaman cover maupun halaman inti, halaman lampiran itu dibebaskan sampai berapapun, asalkan halaman intinya pendahuluan pendahuluan sampai daftar pustaka itu maksimal 10 halaman ya. Untuk penomoran halaman daftar isi itu ada di sudut kanan bawah dengan menggunakan angka Romawi non kapital. Itu ya, seperti tertera di sini atau di panduan juga ada. Kemudian untuk penomoran halaman inti, yaitu halaman pendahuluan sampai daftar pustaka, dan halaman lampiran itu di sudut kanan atas dengan menggunakan angka Arab. Angka Arab itu angka biasa seperti ini ya teman-teman ya, 1 2 3. Bukan huruf Arab ya teman-teman ya, bedakan angka Arab dengan huruf Arab. Oke. Kemudian next, sistematika proposal. Nah, untuk sistematika proposal sudah dijelaskan detail juga di panduan. Kata kuncinya teman-teman harus baca detail panduan sebetulnya ya. Yang pertama itu ya, untuk bab 1 sebetulnya sebelum bab 1 itu ada halaman cover ya, ada halaman pengesahan, daftar isi dan seterusnya ya teman-teman ya. Ini yang saya jelaskan adalah yang poin-poin intinya gitu ya. Bab 1 itu pendahuluan. Apa sih yang perlu teman-teman tuangkan di bagian pendahuluan? Di bagian pendahuluan, teman-teman harus menuangkan analisis pasarnya, analisis kebutuhan pasar seperti apa, gitu ya. Kemudian latar belakang permasalahan, gitu ya. Mungkin dari hasil survei teman-teman, literatur teman-teman, atau hasil usaha-usaha sebelumnya, namun masih ada kelemahan atau yang perlu dievaluasi. Nah, teman-teman memberikan solusi kreativitasnya dalam mengatasi masalah-masalah tersebut gitu ya teman-teman ya. Nah, itu di bagian pendahuluan. Kemudian selain itu juga perlu dituangkan tujuannya apa, manfaatnya apa, dan luaran wajib ya. Ada 6 luaran wajib ya, itu dituangkan ya sesuai dengan panduan. Kemudian bab 2 adalah gambaran umum rencana usaha. Nah, ini menjelaskan secara keseluruhan terkait produk yang teman-teman ajukan. Gitu ya. Kalau di bab 1 itu kan membahas mengenai latar belakangnya apa sih, masalahnya apa sih gitu ya. Nah, bab 2 ini intinya adalah solusinya apa. Silakan tuangkan secara sistematis gitu ya. Mungkin dituangkan dan didetailkan juga terkait cash flow-nya gitu ya, terkait keuangannya juga, sama terkait desain-desainnya, seperti desain logo, desain kemasan, desain produknya gitu ya. Nah, itu perlu didesainkan teman-teman ya, karena akan menjadi nilai
plus gitu ya. Nilainya akan menjadi sangat baik kalau desainnya itu sangat menarik gitu ya dan bagus, dan ingat desainnya jangan menggunakan ChatGPT gitu ya, atau AI ya istilahnya, jangan ya apapun itu. Jadi harus desain dari timnya masing-masing. Silakan menggunakan software engineering gitu ya, misalnya AutoCAD, SolidWorks, Blender, SketchUp dan sebagainya. Ya, silakan didesainkan semenarik mungkin karena kami akan melihat ya salah satu poin besarnya di situ gitu ya. Tetapi desainnya menarik, idenya tidak kreatif ya sama aja gitu teman-teman ya. Jadi akan ada kaitannya nanti ya, akan dilihat nanti. Nah, itu di bab 2. Nah, bab 3 ini metode pelaksanaan, silakan dibahas secara detail dan sistematis. Dituangkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk flowchart atau bagan alir. Dari awal sampai akhir, mungkin diawali dengan studi literatur, survei lokasi, dan seterusnya gitu ya, sampai produknya berhasil diperjualbelikan gitu ya teman-teman ya. Nah, ini metode pelaksanaan dan flowchart itu dijelaskan satu persatu dengan sangat baik dan mendetail gitu ya. Kemudian bab 4 itu biaya dan jadwal kegiatan itu mengikuti di panduan. Untuk biaya maksimal 7,5 juta gitu ya, karena itu yang disediakan oleh FTI masing-masing tim 7,5 juta rupiah gitu ya teman-teman, dan ini sangat besar teman-teman gitu ya, dan setara dengan jumlah pendanaan program kreativitas mahasiswa tingkat nasional gitu ya teman-teman ya. Jadi silakan dimanfaatkan gitu ya. Untuk jadwal kegiatan itu sebetulnya jadwalnya itu 3 bulan ya, tetapi di panduan itu ada 4 bulan ya, Agustus, September, Oktober, dan November. Nah, karena kita mulai kegiatannya di akhir Agustus ya, jadi nggak apa-apa di Agustus nanti ditulis juga ya. Tapi kalau dihitung pas 3 bulan, gitu ya, program pelaksanaannya setelah teman-teman tanda tangan kontrak. Kemudian daftar pustaka itu menggunakan format Harvard Style ya teman-teman ya. Jadi bukan menggunakan format penomoran gitu ya, tetapi menggunakan format Harvard Style. Silakan pelajari di Google sudah banyak gitu ya, atau disarankan bisa menggunakan aplikasi Mendeley gitu ya teman-teman ya. Kemudian lampiran-lampiran itu juga ada di panduan ya teman-teman ya. Ada lampiran biodata ketua, anggota, dosen pendamping, justifikasi anggaran, detailnya gitu ya. Kemudian gambaran desain produk usahanya secara detail gitu ya, itu harus dilampirkan gitu ya. Poinnya gede gitu ya untuk desain tersebut. Kemudian ada surat pernyataan gitu ya. Surat pernyataan ini yang akan mengikat teman-teman, dan itu harus bermaterai 10.000 ya. Materainya karena ini soft, dikumpulkannya soft file gitu ya, jadi boleh materai cetak atau materai elektronik gitu ya, dipersilahkan. Kalau materai cetak berarti di scan dulu gitu ya, kalau materai elektronik ya teman-teman tanda tangan dulu baru ditempelkan. Itu nggak apa-apa, nggak jadi masalah ya. Ini sebagai pengikat teman-teman bahwasanya karyanya itu orisinil, bukan dari AI gitu ya, dan belum pernah mendapatkan pendanaan atau belum pernah menang kompetisi gitu ya. Kalau misalnya di kemudian hari entah itu dinyatakan lolos, ternyata ada yang melapor, Pak ini udah pernah menang. Nah, maka otomatis akan ditarik dan mohon dikembalikan gitu ya untuk uangnya gitu ya teman-teman ya. Jadi diperhatikan harus baru, kreatif dan inovatif serta belum pernah mendapatkan pendanaan. Itu ya. Nah, kemudian timelinenya di hari ini, tanggal 25 Juli, adalah hari kita sosialisasi, launching panduan gitu ya, dan sekaligus pembukaan pendaftaran PKKM gitu ya. Jadi silakan teman-teman udah bisa mulai mendaftar di hari ini gitu ya. Namun pastinya untuk mendaftar di hari ini gak mungkin dong gitu ya, teman-teman harus menyusun proposalnya dulu. Karena di link Google Form pendaftaran sekaligus mengirimkan proposalnya gitu ya. Ya mungkin mulai hari ini silakan dicari timnya masing-masing gitu ya. Kemudian digali idenya, komunikasikan dengan dosen pendampingnya gitu ya. Silakan di apa namanya diatur timelinenya. Karena deadline-nya ini 2 minggu teman-teman ya, kurang lebih 2 minggu. Yaitu terakhir di tanggal 8 Agustus ya. 8 Agustus ini adalah batas pengumpulan proposal dan pendaftaran ya. Silakan bisa klik link yang ada di sini atau di panduan juga sudah tersedia.
atau di surat edaran yang sudah kami edar di kemarin ya, di hari Kamis kemarin itu juga sudah lengkap gitu ya. Kemudian di tanggal 11 Agustus, nah, setelah deadline pengumpulan proposal, kami akan mengadakan eh, persamaan persepsi ya atau bimbingan teknis ini khusus reviewer sebetulnya teman-teman ya. Karena ya reviewer ini harus kita kumpulkan untuk bisa menilai seobjektif mungkin gitu ya teman-teman ya. Reviewernya dari mana ya dosen kita gitu teman-teman ya, dosen-dosen FTI yang berkualitas, yang mempunyai pengalaman di bidang usaha dan sudah ya jam terbangnya tinggi lah untuk membimbing mahasiswa-mahasiswa terutama di PKM, P2MW dan sebagainya gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan khawatir, reviewernya adalah reviewer yang kompeten teman-teman ya. Kemudian kita akan melakukan penilaian di tanggal 11 sampai 15 Agustus gitu ya. Kita akan maksimalkan selama 5 hari ini untuk menilai proposal teman-teman ya dan satu proposal akan dinilai oleh 2 reviewer yang diambil nanti nilai rata-ratanya teman-teman ya jadi nilai rata-rata dari kedua reviewer tersebut nanti akan kami urutkan dan 15 besar itulah yang akan lolos pendanaan itu ya teman-teman ya kemudian di tanggal 19 Agustusnya kita akan umumkan 15 tim yang lolos pendanaan gitu ya dan setiap timnya akan mendapatkan pendanaan sebesar 7,5 juta per tim dan teman-teman wajib melaksanakan kegiatan tersebut harus komitmen gitu ya jangan mengecewakan gitu ya kenapa karena teman-teman sudah mengirimkan proposal harus komitmen gitu ya dan yang gagal ini pengen loh gitu pengen lulus gitu ya teman-teman ya pengen lolos mendapatkan pendanaan itu jadi dimaksimalkan. Oke, kemudian di tanggal 22 Agustus kita akan mengadakan tanda tangan kontrak gitu ya untuk ke-15 tim. Cukup perwakilannya aja, ketua tim mungkin sama satu anggotanya gitu ya yang akan menandatangani kontrak tersebut gitu ya sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab teman-teman untuk menyelesaikan program ini bagi tim yang mendapatkan pendanaan. Nah, untuk pelaksanaan programnya itu dimulai 22 Agustus sampai 22 November ya. Jadi 3 bulan gitu ya. Atau kalau kita pecah-pecah ya 4 bulan. Ya, sekitar 3 sampai 4 bulan. Kemudian tanggal 22 Oktober kita akan mengadakan monitoring dan evaluasi kemajuan secara offline oleh reviewer internal, itu reviewer PKKM. Apa yang kita monef, yaitu laporan kemajuan, kemudian logbook progress, kemudian PPT-nya, presentasi, dan saat presentasi masuk ke ruangan harus membawa produk progresnya. Ya, setidaknya udah 80 sampai 90% gitu ya. Kemudian harus membawa NIB, yaitu dokumen nomor induk berusaha, gitu ya. Jangan khawatir teman-teman, NIB ini gampang prosesnya, gitu ya, nggak lama. Nanti kalau sudah mendapatkan pendanaan akan mendapatkan arahan nanti ya untuk mendaftarkan NIB dan sebagainya. Kemudian di tanggal 20 November, gitu ya, kami akan mengadakan Monef akhir gitu ya. Yang akan kita monef adalah ya 100% gitu ya. 100% yaitu laporan akhirnya, logbook, logbook akhir, PPT, presentasi, produknya harus 100% jadi, kemudian NIB gitu ya, dan hak cipta gitu ya. Hak cipta produk teman-teman bisa dalam bentuk video maupun poster gitu ya. Kemudian di tanggal 22 November produk teman-teman dan media publikasi teman-teman gitu ya akan dipamerkan ke dalam pameran produk PKKM gitu ya yang kerjasama dengan FTI Expo gitu ya jadi jadwalnya ini menyesuaikan sebetulnya ya jadi menyesuaikan dengan jadwal FTI Expo gitu ya tapi diharapkan semoga bisa di tanggal 22 November ini gitu ya untuk pameran produknya itu. Oke, nah kemudian terakhir, jika teman-teman ingin berdiskusi gitu atau menanyakan segala sesuatu yang mungkin masih ambigu atau masih belum paham yang tertera di panduan atau di sosialisasi ini, silakan bisa ditanyakan setelah ini ada diskusi atau kalau tidak sempat di hari ini, teman-teman bisa tanyakan di grup Q&A PKKM FTI ITERA ya. Ini linknya ya. https s.itera.id WA PKKM FTI 25
Dan link WA ini sudah tertera di panduan dan sudah diedarkan di surat edaran kemarin. Itu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa panduannya harap dibaca dengan baik-baik. Itu ya, semua template diikuti gitu ya. Karena itu akan mempengaruhi penilaian juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi atau launching panduan hari ini. Selanjutnya saya serahkan ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Madi STMT selaku Koordinator Kemahasiswaan Fakultas Teknologi Industri. Selanjutnya akan dibuka diskusi dan tanya jawab. Saya persilakan jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Untuk Bapak dan Ibu dosen atau teman-teman mahasiswa lainnya, jika ingin ada yang ditanyakan, bisa raisen. Baik, kepada Saudara Andreas Edwin, saya persilakan. Nanti eh, izin MC sebelumnya perkenalkan nama saya Arresudin Utama. Saya dari Prodi TP Angkatan 22. Nah ini mau bertanya nih. Ini kalau buat jadi ketua itu mesti cutting yang udah sempro ya. Tapi tapi kalau misalnya tuh yang diajak itu cutting yang udah lewat dari semester 8 itu masih bisa nggak diajak ikut PKM FTI-nya nih? Oke, baik. Kepada Bapak Madi, bisa menjawab, Pak. Oke, terima kasih Andreas ya, atas pertanyaannya. Jadi bukan sebagai ketua ya. Jadi untuk yang semester 7 atau semester 8 itu hanya sebagai anggota ya teman-teman ya. Bukan sebagai ketua tim, tapi sebagai anggota tim. Ya, anggap aja sebagai anggota bayangan gitu ya teman-teman. Ya, tidak perlu aktif nggak apa-apa. Setidaknya ada salah satu kegiatan yang bisa ikut serta gitu ya. Nah, kemudian syaratnya memang harus yang sudah seminar proposal gitu ya, seminar proposal TA gitu ya, itu menjadi syarat mutlak dan wajib untuk semester 7 atau semester 8 harus yang sudah seminar proposal tugas akhir. Kalau belum sempro berarti nggak diwajibkan gitu ya. Tapi kalau misalnya Pak ada nih semester 7 atau semester 8 yang belum sempro, boleh nggak boleh, tetapi harus ada salah satu yang sudah sempro TA gitu ya Mas ya. Baik, bagaimana dengan Saudara Andreas? Apakah menjawab atau memang masih ada yang ingin ditanyakan kembali? Kalau sementara cukup dulu sih Pak. Tapi kalau mau bertanya lagi nih Pak, nih kalau boleh tahu nih, aduh nih gimana cara mengajak cutting yang sudah sempro ini apa ya? Soalnya soalnya mungkin ada juga kali yang pusing sibuk dengan TA-nya sama kalau mau ngajak yang semester 7 saya taunya malah dari prodi lain Pak, yaitu dari prodi Tekpang Pak. Itu kira-kira gimana ya Pak ya? Mau ngajak cutting tapi bingung karena cuttingnya sibuk itu takutnya nggak bisa ngerjain ini Pak. Oke, langsung saya jawab ya. Oke, terima kasih Andreas. Ya itu challenge-nya ya, tantangannya memang. Tantangan untuk mengikuti kompetisi memang harus mencari tim itu salah satu challenge juga gitu ya. Challenge di awal, tantangan di awal. Dan ingat ya, harus satu program studi gitu ya. Nggak boleh beda prodi gitu ya. Karena ini program kompetitif untuk 21 prodi di FTI gitu ya. Jadi nggak boleh lintas prodi. Itu ya. Jadi itu tantangan. Silakan ya Andreas gimana strateginya gitu ya untuk mendapatkan kakak tingkatnya. Itu ya Andreas ya.
Baik, bagaimana Saudara Andreas? Apakah menjawab? Sementara cukup dulu sih MT. Baik, terima kasih kepada Saudara Andreas atas pertanyaannya. Saya persilakan kembali kepada yang ingin bertanya. Oh, kepada Saudara Yohan Erlangga, saya persilakan. Baik, terima kasih MC atas kesempatannya. Izin bertanya, Pak. Saya Erlangga dari program studi Rekayasa Minyak dan Gas. Untuk program studi kami kan ya kakak tingkat yang paling awal, yang paling tua itu di semester 7, Pak. Dan itu belum ada yang sempro gitu, Pak. Itu gimana ya, Pak? Kira-kira apakah ada keringanan? Terima kasih, Pak. Oke, iya. Terkecuali untuk prodi-prodi tersebut ya, tapi harus ada salah satu apa namanya mahasiswa yang angkatan paling pertama gitu ya. Tadi kan di semester 7 ya paling akhir. Nah, itu harus dicantumkan walaupun belum sempro. Terkecuali gitu ya, karena kan belum ada alumni gitu ya teman-teman ya. Itu khusus syarat khusus untuk prodi-prodi seperti RO. Kemudian tadi masnya dari prodi mana? RMG, material juga ya ada. Ya? Udah ya. Rekos ya kalau nggak salah ya. Prodi-prodi baru lah ya. Terkhusus untuk prodi-prodi baru, syarat utamanya adalah ada angkatan pertama yang ikut yang menjadi syarat wajib. Begitu ya, Yohan ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih kepada Saudara Yohan Erlangga. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lain? Oke, kepada Saudari Zakia, saya persilakan. Izin masuk, Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zakia Ramadana dari program studi Teknik Kimia angkatan 2022. Jadi, saya izin bertanya, Pak, untuk di Teknik Kimia sendiri itu tugas akhirnya itu tidak ada seminar proposal, Pak. Jadi, untuk penelitian tugas penelitian sebagai tugas akhir di Teknik Kimia itu langsung ke seminar hasil, Pak. Nggak ada seminar proposalnya, itu bagaimana ya, Pak? Oke, Zaki ya nggak apa-apa gitu ya. Kalau nggak ada sempro langsung ke Semas ya nggak apa-apa. Jadi intinya ada mahasiswa di semester 7 atau semester 8 yang sedang mengerjakan tugas akhir gitu. Kalau memang ada sempro, Semhas atau apa sidang akhir gitu ya, intinya sedang progres mengerjakan tugas akhir. Itu ya Zakia ya. Baik, terima kasih Kak. Dan saya juga izin bertanya Kak, untuk luaran dari program ini kan juga ada NIB Pak. Dan juga jika dilihat dari syarat membuat NIB sendiri itu harus ada NPWP, sedangkan untuk mahasiswa itu kan belum ada NPWP. Terus itu bagaimana ya? Terkait NPWP. RPWP yang mana? Buat apa? Sorry, coba diulang. Untuk syarat membuat NIB, Oh, NPWP seharusnya nggak wajib ya kalau NPWP. Seharusnya soalnya tahun lalu dari ke-15 itu nantilah ya. Nanti kita bahas kalau udah mendapatkan pendanaan ya untuk 15 tim. Karena yang 15 tim kemarin pun bisa gitu ya. Buktinya bisa mendaftarkan NIB gitu ya. Seharusnya sih itu nggak wajib gitu ya. Jadi itu nanti aja gitu ya. Kalau udah mendapatkan pendanaan. Itu ya. baik, terima kasih Pak. Oke, Ya, baik. sama-sama. Terima kasih kepada Saudara Zakia Ramadana. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Oke, kepada Saudara Gilat Chandra Erlangga, saya persilakan. Baik, apakah sudah terdengar suara saya? Mohon maaf. Terdengar. Terima kasih atas waktunya untuk MC. Perkenalan saya Gilas Erlangga dari Teknik Geofisika Angkatan 2022. Di sini saya mau bertanya, Pak, untuk kriteria produk, kalau nggak salah itu ada topik yang edukasi ya, Pak. Nah, itu
untuk produknya sendiri itu akan lebih ke arah buku atau seperti bagaimana, Pak? Terima Oke, kasih. terima kasih Gilas. Sebelum ke Gilas, ini saya baru search ya di Google gitu ya. Untuk NPWP itu nggak diwajibkan ya, teman-teman ya, nggak diwajibkan dalam proses pembuatan NIB untuk usaha-usaha kecil. Nah, kita itu kan masih kecil ya, masih pemula, masih awal, jadi nggak diwajibkan. Itu ya, teman-teman ya. Nah, karena ya sudah terbukti tahun lalu 15 tim bisa mendaftar NIB. Oke, kemudian untuk Gilas, untuk produk edukasi sekreatif mungkin sebetulnya gitu ya, boleh buku misalnya buku dari limbah kardus gitu ya, untuk mengedukasi anak-anak difabel itu diperbolehkan, atau membuat papan games gitu itu juga diperbolehkan, macam-macam, atau aplikasi edukasi juga boleh. Itu intinya ya, kita nggak menjelaskan sedetail itu secara umum supaya teman-teman bisa mengeksplorasi dan untuk meningkatkan kreativitas produknya. Itu ya Gilas ya. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih kepada Saudara Gilang Chandra Erlangga. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan kembali? Hmm, Oke, kepada Ibu Ulfa Isjihar, saya persilahkan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar, Ibu. Oke, baik. Izin saya nonaktifkan video ya, Bapak. Saya ingin konfirmasi kembali terkait anggota tim di mana diwajibkan semester 7 atau 8 yang sudah sempro. Saya ingin mempertegas kembali karena PKKM ini kan dilaksanakannya di semester saat ini ya Bapak. Sehingga yang ingin saya konfirmasi adalah apakah semester 7 yang dimaksud ini adalah angkatan 2022 dan semester 8 ini yang dimaksud adalah angkatan 2021. Begitu Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ulfa ya. Sebetulnya itu tidak dibatasi sama angkatan ya. Jadi boleh semua angkatan dengan syarat intinya ada salah satu anggota, satu aja cukup ya, satu aja anggota yang sedang mengerjakan tugas akhir. Kenapa? Karena itu harapannya dapat ya bisa meningkatkan IKU maupun akreditasi kita gitu ya. Kalau alumni sudah memiliki usaha dan mendapatkan bantuan dari FTI. Itu Bu Ulfa. Intinya yang sedang mengerjakan tugas akhir semester berapapun sebetulnya. Oke, izin Bagaimana Bu? konfirmasi kembali Bapak. Berarti dengan statement yang tadi Bapak sampaikan, apakah diperbolehkan di atas semester 8 begitu? Boleh, tidak jadi masalah. Oh, boleh. Oke. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih kepada Ibu Ulfa Isdihar atas pertanyaannya. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan kembali dari Bapak dan Ibu dosen atau peserta mahasiswa lainnya? Oke. Oke, baik, kepada Saudara Andreas Edwin Utama, dipersilakan. Eh, Terima kasih MC dari kesempatannya. Ini mau nanya lagi nih MC. Ini kalau buat mengajak cutting sebagai ketua kelompok ini yang sudah sempro tuh bisa kan ya kayak semas gitu, sama kalau misalnya ngajakin cutting yang baru aja lulus buat ikut PKM ini kira-kira boleh apa enggak ya? Oke, Andreas, semangat sekali Andreas ini ya. Mantap. Oke ya. Jadi kalau yang udah lulus nggak bisa ya. Jadi harus menjadi statusnya itu masih mahasiswa gitu ya. Ya lulusnya di tahun depan, tahun 2026 gitu ya. Tetapi sudah progres mengerjakan tugas akhir. Seperti itu ya Andreas ya. Kalau sudah lulus berarti statusnya alumni gitu ya, bukan mahasiswa. Sedangkan program ini adalah program kreativitas kewirausahaan mahasiswa.
Gitu ya Andreas ya. Baik, apakah sudah menjawab Saudara Andreas? Eh, Mau nanya lagi nih, Pak. Ini kalau bikin produknya berupa produk pangan gitu, kira-kira produk yang kita bikin itu perlu dibikin sertifikat halalnya apa enggak ya? Dan kalaupun kena, itu gratis apa kita yang bayar gitu ya, Pak? Untuk sertifikat halal. Oke, ya lebih baik didaftarkan gitu ya. Kalau perlu didaftarkan atau coba di RAB-nya dianggarin berapa untuk daftarnya. Itu ya untuk sertifikat halal. Tapi seharusnya bisa didaftarkan melalui ITERA juga ya terkait sertifikat halal. Cuman itu memang enggak menjadi luaran wajib di program ini karena program PKKM ini memang diusahakan harus berupa produk yang paling kuat itu ke teknologinya sebetulnya. Jadi teknologinya yang dinilai. Mungkin itu yang akan mendapatkan nilai tambah gitu ya. Nah, bagaimana dengan prodi-prodi yang kaitannya sama pangan? Nah, mungkin saya arahkan gitu ya. Jangan bukan jangan ya. Coba membuat sisi yang lebih inovatif, tantangannya ya, challenge-nya, sisi yang inovatif, yang lebih kreatif lagi, dan kalau bisa itu jangan bentuk makanan-makanan yang udah umum dijual di pasaran gitu ya. Kayak misalnya jual donat, bakso gitu ya, boba, keripik itu kan udah banyak ya, udah banyak di pasaran. Nah, kita ingin mencari sisi inovatifnya. Ya mungkin bisa dari olahan-olahan bisa dijadikan sebagai pakan ternak gitu ya. Nah, itu bisa menjadikan opsi. Kenapa? Karena pakan ternak ini masih banyak dibutuhkan. Pakan ternak yang mungkin lebih efektif gitu ya, yang memang dibutuhkan untuk pakan ternak yang lainnya gitu ya. Kalau makanan untuk manusia itu udah sangat banyak banget kecuali makanan-makanan yang memang belum umum gitu ya. Dan saya pun nggak tahu yang belum umum itu seperti apa gitu ya. Nanti yang akan menilai adalah reviewer gitu ya. Tapi diharapkan itu bentuk produknya bukan makanan-makanan yang sudah umum di pasaran gitu. Kenapa kami membatasi seperti ini gitu ya? Karena ya kami sebetulnya merefer dari program meninjau ya, meninjau dari program kreativitas mahasiswa Belmawa itu ya, karena yang dari Belmawa pun dianjurkan produknya itu bukan produk berupa makanan seperti mie, bakso, boba gitu ya. Jadi berupa produk yang ada pendekatan teknologinya. Begitu Andreas. Bisa dipahami? Berarti kalau di pendekatan teknologi itu lebih ke proses pembuatannya gitu ya, Pak ya? Boleh proses pembuatan atau boleh juga berupa alat ya. Berupa alat, berupa produk lah, ada bentuk produknya itu. Gitu ya. Atau proses teknologi untuk membuat pakan ternak gitu. Nah, itu juga diperbolehkan. Tapi harus tetap harus ada produknya, produk si pakan ternaknya ini entah dalam bentuk pelet, dalam bentuk apa gitu ya. Sekreatif teman-teman. Itu ya, Andreas dari TIP ya, TIP atau TEPA? TIP saya, Pak. Dari Seprodi TIP sama ya. Bu Ulfa tadi. Oke, TIP Teknologi Industri Pertanian. Nah, bisa tuh buat pupuk gitu ya, itu juga bisa. Atau buat iya bisnis menjual vertikal apa garden mungkin yang kecil-kecil gitu ya, buat dari limbah pipa untuk membuat sistem hidroponik yang terintegrasi dengan panel surya yang kecil-kecil dijual itu juga bisa. Itu kayak gitulah yang diharapkan yang akan mendapatkan pendanaan karena unsur teknologinya tinggi. Itu ya. Bisa dipahami Andreas? Oh, cukup dulu sih, Pak. Oke. Oke, terima kasih kepada Saudara Andreas. Saya kembalikan lagi, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, kepada Saudara Andreas, saya persilakan kembali.
Eh, izin nanya MC, tapi mohon jangan bosan-bosan ya. Ini mau nanya Aman. nih, Andreas semester berapa, Mas? Oh, eh, udah mau semester 7 nih Pak. oke. Ini mau nanya lagi nih Pak, ini kalau boleh tahu nih acara PKMFT ini kerjasama sama Pusat Halal ITERA nggak ya? Dan kalau misalnya kerjasama kira-kira nih, kalau yang bikin produknya berupa makanan gitu atau kemasan gitu kira-kira bakal dapat harga khusus atau digratiskan ya Pak ya, buat ada yang buat bikin sertifikat halalnya. Iya, coba ajukan dulu aja di apa namanya? Program ini gitu ya. Lulus atau tidak gitu ya. Kalau misalnya lulus nanti di 15 tim coba kami pertimbangkan. Kalau ada yang unsur makanan yang memang harus dicek kehalalannya gitu ya. Nanti coba saya koordinasikan dengan pusat halal ITERA. Gitu ya, Mas ya. Habis itu ini kira-kira buat produknya ini perlu dibikinin BPOM-nya juga nggak Pak? Kalau ada yang bikin produk pangan pangan gitu. Kalau BPOM kan harus itu ya banyak ya Mas, ya, produknya. Kalau sanggup nggak apa-apa, tapi nggak dianjurkan gitu ya. Maksudnya tidak menjadi luaran wajib di PKKM ini. Begitu ya Mas ya. Oke, intinya gini Oh Mas. ya Pak, makasih. Intinya luaran wajibnya mutlak sesuai dengan panduan yang udah disosialisasikan dan ada di panduan gitu ya, ada keenam tadi. Tapi kalau teman-teman pengen lebih, monggo. Tapi yang kami danai, kami biayai hanya 6 luaran wajib itu. Begitu ya Andreas ya. Bagaimana kepada saudara Andreas? Apakah sudah menjawab atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Cukup dulu MC. Nanti kalau misalnya kepikiran baru tak tanya lagi. Baik, ada yang ingin bertanya kembali sebelum acara ini selesai? Sebenarnya sudah tidak ada yang ingin bertanya dan saya harap oh oh ada oke kepada saudari Zara Salim saya persilakan. Tes, apakah suara saya terdengar? Dengar. Oke, izin masuk Bapak, Ibu. Sebelumnya mohon maaf saya off cam karena terkendala jaringan. Jadi izin bertanya, apakah ada kuota khusus atau jumlah untuk penerima program ini berapa ya Pak? Atau ada khusus dari perwakilan dari Prodi gitu Pak? Oke, terima kasih Zahra. Untuk setiap prodi tidak ada kuota. Gitu ya, tidak ada kuota. Yang kita ambil adalah 15 tim gitu ya berdasarkan urutan nilai rata-rata tertinggi. Kalau misalnya dari Zahra dari prodi mana? Dari Prodi Teknik Biomedis Pak? Biomedis. Misalnya dari teknik biomedis mengirimkan 10, 10-nya masuk 15 besar ya udah gitu. Kita berdasarkan nilai rata-rata tertinggi, gitu, bukan perwakilan setiap prodi. Karena yang kami ambil adalah produk-produk kreatifnya itu inovatifnya gitu ya. Kalau kita ambil rata ada 21 prodi dong gitu ya. Sedangkan jatahnya gitu ya dana dari keuangannya 15. Gitu ya Zahra ya. Oke, baik Bapak. Terima kasih Pak infonya. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih kepada saudari Zara Salim. Apakah ada yang ingin bertanya kembali sebelum acara ini ditutup? Oke, baik. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan kembali. Dan saya harap juga apa yang sudah diberikan tadi permaterinya oleh Bapak Hadi bisa sampai ke kita semua dan kita bisa mengerjakannya dengan baik juga. Saya persilakan kepada Bapak Hadi, apakah... Oh, maaf, maaf. Oh, kepada Bapak Madi. Oke, kepada Bapak Madi, apakah ada yang ingin yang disampaikan kembali? Oke, terima kasih Deborah ya.
Saya sangat bersyukur ya dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir di acara ini dan teman-teman mahasiswa yang sangat antusias gitu ya, atas pertanyaan-pertanyaannya yang di luar dugaan dan sangat bagus gitu. Nah, maka dari itu daripada teman-teman memendam gitu ya untuk bertanya gitu ya, kami membuat fasilitas gitu ya, yaitu berupa grup WA ya, WA grup untuk Q&A selama proses pendaftaran atau pengiriman proposal PKKM. Jadi silakan gabung di grup tersebut yang sudah ada di materi sosialisasi tadi, kemudian di panduan juga ada, dan di surat edaran juga ada. Silakan tanyakan, jangan takut bertanya. Itu ya teman-teman ya, daripada nanti teman-teman sesat di jalan atau salah gitu. Ternyata, oh Pak, udah submit, bisa kirim ulang lagi nggak bisa gitu ya. Jadi submitnya cukup submit yang pertama kali. Kalau misalnya, oh Pak, di sistemnya kan bisa submit lagi-lagi dan lagi. Nah, kita bisa terrecord ya di spreadsheet itu. Kita lihat waktu yang paling awal gitu ya. Jadi hati-hati, jangan buru-buru submit gitu ya. Jadi silakan eh, bertanya saja gitu ya di grup WA yang sudah kami siapkan gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa silakan dibuat strateginya selama kurang lebih 2 minggu ini, gitu ya, dibuat timelinenya gitu ya. Kapan bimbingan dengan dosen pembimbing, kapan diskusi dengan tim, kapan survei pasar, survei lingkungan, kapan membaca literatur gitu ya, kapan nulis proposalnya. Nah, itu dibagi-bagi gitu ya, dibuat strateginya supaya teman-teman bisa unggah proposal yang udah dipastikan sangat baik sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan di panduan PKKM 2025 gitu ya. Jangan sampai di luar dari ketentuan itu gitu ya teman-teman ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat dan saya tunggu karya-karya terbaik dari teman-teman perwakilan program studi, dan jangan lupa gitu ya, harus di-share ke teman-temannya gitu ya, bahwasanya ada lomba, ada hibah PKKM dari FTI. Ayo ikut gitu ya. Kita berkompetisi yang sehat gitu ya agar semuanya ikut. Saya semakin senang kalau banyak yang mengirimkan gitu ya. Artinya akan semakin banyak saingan teman-teman gitu ya. Sehingga kalau akan semakin banyak saingan teman-teman, nanti yang lulus akan semakin lebih berkualitas gitu ya, yang terpilih nanti 15 tim gitu ya teman-teman ya. Jadi tetap semangat, jangan lupa berbagi dengan teman-teman yang lainnya, ajak tim yang mana timnya ini memang saling support gitu ya dan saling mendukung. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih dari saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Bapak Madi untuk menyampaikan permaterian hari ini. Dan di mana materi ini bukan hanya di pikiran kita aja ya, tetapi bisa kita lakukan berbentuk proposal, berbentuk tim, dan bisa menghasilkan hasil yang terbaik. Dan saya harap di antara teman-teman mahasiswa semuanya ini bisa masuk ke dalam 15 besar dan satu tim yang bisa mendapatkan dana 7,5 juta. Saya berharap seperti itu. Dan kita sudah berada di penghujung acara. Saya berterima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Teknologi ITERA, Bapak Hadi Teguh Yudhistira, ST PhD, yang telah memberikan kata sambutan pada acara hari ini, dan kepada